Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kita berjumpa lagi di hari ini. Saya percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan. Karena itu, marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Kamis tanggal 3 November tahun 2022. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami. Pada saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu. Sebab Tuhan Allah memberikan lagi kami waktu kesempatan untuk menikmati hari Kamis ini dengan penuh sukacita iman. Kami akan menunaikan tugas pekerjaan di sepanjang hari ini. Kami mohon kiranya sebelum kami memulai semua kegiatan itu, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Curahkan Roh Kudus bagi kami, kuasai kepada kami, supaya apa yang kami baca, kami renungkan itu dapat kami pakai dan gunakan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Bersabdalah, kami telah siap. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Marilah jemaat Tuhan kita membuka dalam pembacaan Alkitab Kejadian pasal 15 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-12. Kejadian pasal 15 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-12, saya akan membacakan. Kata Abram, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan." Itulah bagian bacaan Alkitab kita, dan marilah bersama-sama kita dengarkan renungan kita pada hari ini yang diberi judul Jangan Ragu. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena Tuhan Allah selalu menuntun langkah kehidupan kita, menjaga dan memberkati kita. Keraguan-raguan adalah sesuatu yang sering membuat orang tidak percaya. Keraguan-raguan membuat orang tidak berani atau bimbang mengambil sebuah keputusan. Demikian pula dengan sosok Abram yang ragu-ragu dan tidak berdaya terhadap kebesaran dan keagungan rencana Allah. Abram tidak mengabaikan rencana Tuhan Allah, tetapi hanya ragu-ragu. Karena itu, ia mencurahkan isi hatinya di hadapan Allah dan memohon suatu tanda yang dapat memberikan kepastian. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, mengapa Abram ragu-ragu dan bermohon kepada Tuhan Allah? Karena Abram belum memperoleh tanda-tanda bahwa ia akan memperoleh keturunan dan tanah itu. Maka dia menanyakan kepastian tentang perjanjian yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepadanya.
Tuhan Allah menuntut kepatuhan Abram dengan cara harus menyediakan ternak dan unggas seakan-akan untuk dipersembahkan sebagai korban. Dan ini bukan hanya suatu korban biasa saja, melainkan suatu upacara pengikatan perjanjian. Dengan dan tanpa berkata-kata apa-apa, Abram melakukan pesan Allah ini. Sebagai keluarga Kristen, kita sering hidup dalam keraguan-raguan, menantikan janji Tuhan Allah. Tidak optimis, berjuang dengan iman untuk meraih sesuatu. Firman Tuhan Allah hari ini memberi pelajaran bagi kita untuk jangan ragu dan tetap percaya, berjuang melakukan firman-Nya. Karena janjinya pasti ditepati seperti kepada Abram, yaitu berkat, anak, tanah, kebahagiaan, dan keturunan. Imani itu terus. Percaya terus kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, sampai kapanpun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami. Menjadi pegangan lagi bagi kami. Menambah lagi iman kami, kekuatan kami, kemampuan kami, di dalam kami menjalani kehidupan ini. Ya Bapa, kami memohon, sertai, lindungi, jagai kami dalam tugas pekerjaan pelayanan hari ini. Baik pribadi, baik keluarga rumah tangga kami, bahkan dalam persekutuan Jemaat-Mu Gemi Maranatha Paslaten, kolom 1 sampai kolom 27. Dan juga kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mengikuti kegiatan ibadah renungan harian keluarga, Tuhan, tolonglah, sertai dan berkati kami semua. Berkati semua yang mengikuti kegiatan ibadah lewat renungan harian ini, yang dapat memberi pertumbuhan iman dan juga percaya terus kepada Tuhan. Bapa Surgawi, sehat-sehatkan kami semua, kuat-kuatkan kami. Di dalam kami akan menjalani kehidupan ini. Bentengi pagari kami dengan sepasukan malaikat Tuhan. Yang sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Yang masih ragu-ragu dan bimbang, Tuhan pertetapkan hati mereka, agar mereka tetap percaya imani Tuhan. Maka seperti bagian bacaan Alkitab, Bapak Abram benar-benar mengikuti apa yang disampaikan oleh Tuhan Allah. Agar supaya tidak ragu-ragu, tetapi imani dan percaya. Begitu pula dengan kami sekalian. Tuhan tolong dan sertai bagi yang sakit, Bapa Surgawi pulihkan dan sembuhkan. Bagi yang bimbang, bagi yang ragu-ragu, Tuhan tolong ingatkan mereka supaya mereka pertetapkan hati mereka kepadamu Tuhan. Ya Bapa, dalam situasi dengan cuaca ekstrim ini, kami mohon Engkau kiranya hindarkan dan jauhkan dari segala ancaman mara bahaya, dari segala kecelakaan, musibah, bahkan pun maut. Bagi kami, bumi Sulawesi Utara ini, bahkan juga bagi masyarakat dengan kegiatan-kegiatan mereka setiap hari. Hindarkan dan jauhkan dari bencana-bencana tersebut. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, baik di tingkat pusat, bahkan pemerintah kami yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di Kota Tomohon, Tuhan sertai dan jaga. Inilah doa kami Tuhan, seluruh keberadaan dan kegiatan kami sepanjang hari ini.
kami serahkan padamu. Kami yakin Tuhan Yesus Kristus akan menolong dan menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Dan selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati. Terima kasih.